Aduh, nggak kelihatan lagi. Yang satunya ada nggak? Oh, di sini. Nggak tahu sih kalau nggak kelihatan dong. Ya lu di belakang lagi. Oh, sama sih dia. Kamu boleh nggak? Aku sih ya. Dingin banget. Ada spidol lagi? Iya, yang lebih tebal. Ih, nggak kelihatan soalnya. Kelihatan soalnya. Ini ke fotonya dulu. Nggak boleh. Kata gue. Nanti gua ini kasih ke tukang sana. Sekarang kalau salah pakai KTP. Oh iya. Mau apa pinjol? Atau mau maju lagi nih Pak, makanya pakai kacamata sih Cecil. Maju lagi tuh samping Nabil tuh pelototin. Nanti nggak sih bawa fotonya kalau nggak ada orang? Jadi di sini ada yang namanya kucing. Kucing itu dari sini si pemotornya itu dibuang biar si gas inapnya itu nggak terakumulasi dalam mixer. Sedangkan kalau recycle itu bahan basah atau umpan segar yang di sini yang nggak bereaksi itu tuh bakalan diakumulasi lagi ke dalam mixer buat dia itu ngasilin suatu produk yang maksimal. Sedangkan kalau bypass itu sebagian umpan yang dari mixer itu bisa langsung ke dalam separator. Jadi dia bisa melewatin atau nge-skip si reaktornya ini. Ya, jadi di sini buat teorinya sebenarnya kalau yang kita pelajari itu teorinya cuman sebenarnya kan banyak ya, dikit. Kita lebih banyak pelatihan soalnya. Jadi di sini kita dibagi jadi 3 bab. Itu ada purging, recycle, sama bypass. Nah, tadi yang udah dijelasin sama Zibran tadi, kalau misalkan ada 3 model alur proses yang kita pelajari selama ATKN sekarang ya. Yang pertama itu ada purging. Nah, purging itu apa sih itu? Nah, ini kan udah dijelasin kan, motor dibuang agar gas inert tidak terakumulasi di dalam mixer. Jadi basically di sini model buat yang purging itu seperti ini. Dia tuh umpan segar itu dimasukkan ke dalam reaktor dan di sini dia termixing atau ada proses campuran dari proses recycle. Nah, proses recycle ini tapi dia nggak seperti yang proses recycle yang selanjutnya, tapi ini ada pembuangan pembuangan senyawa yang tidak diinginkan. Makanya untuk purging ini dia ada sedikit pengotor. Nah, pengotor ini adalah zat yang tidak diinginkan. Jadi di sini di separator itu dia tidak sepenuhnya masuk ke dalam mixer lagi atau proses awal lagi, karena di sini itu beberapa ada gas yang beberapa atau senyawa yang tidak diinginkan. Nah, berbeda sama recycle. Recycle itu dia 100% atau pure semua zat sisa dari reaksi tadi dipisahkan pada separator itu digunakan kembali di proses awal atau alur awal. Jadi di sini ada umpan segar, kita punya di sini ya, umpan segar masuk yang tercampur sama zat-zat sisa reaksi dari reaktor yang dipisahkan di separator. Itu nanti dia akan masuk kembali ke alur awal dan ada proses mixing. Nah, di sini proses recycle itu terjadi gitu kan. Jadi ada reaksi
antara umpan segar dan juga tambahan beberapa dari sisa-sisa reaksi dari reaksi sebelumnya gitu. Jadi basically recycle ini digunakan untuk memaksimalkan produk, di mana ada beberapa sisa dari reaksi yang terjadi di proses sebelumnya itu digunakan kembali pada proses selanjutnya untuk bisa memaksimalkan reaksi. Jadi ketimbang kita buang di beberapa proses beberapa zat-zat gitu akan kita pakai lagi gitu. Nah contohnya kan kayak kemarin, esterifikasi. Nah ester itu kan nggak mungkin semuanya ini kan, nggak mungkin semuanya reaksi kan. Pasti ada beberapa sisa dari entah itu asam karboksilat yang tersisa atau komponen-komponen yang tersisa. Nah itu nanti akan dipisahkan di separator, dimana ini pakai produk murni. Di sini sisa-sisa reaktan tadi yang terhidrolisis kembali atau sisa-sisa reaksi yang tidak bereaksi di reaktor itu akan digunakan kembali ke proses awal supaya memaksimalkan nanti proses selanjutnya. Nah berbeda juga dengan bypass. Bypass itu dia sebagai umpan segara itu melewati beberapa tahapan proses. Seperti contohnya di sini. Ini ada beberapa dari awal sini. Ini ada cabang ya atau kayak proses separasi secara secara tidak terlihat gitu kan. Jadi kita anggap ini dari separatornya itu memisahkan beberapa komponen yang bakal di skip langsung ke proses akhir. Ini nggak semuanya ke proses akhir ya, bisa aja kayak ke tengah sini atau tiba-tiba ke separator atau tiba-tiba ke proses lainnya. Dan di sini bypass itu di awal atau di proses di tengah-tengah ini dia ada percabangan gitu, percabangan yang dimana umpan segar atau senyawa-senyawa pada saat proses itu punya proses percabangan gitu ya, terus dia nge-skip atau skip alurnya atau melewati beberapa alur supaya langsung lanjut ke alur selanjutnya. Lanjut aja. Ya mungkin izin nambahin sedikit, di antara 3 diagram alur ini itu ada yang namanya reaksi overall dan sama reaksi sekali jalan. Apa sih bedanya sekali jalan sama overall? Nah kalau sekali jalan itu biasanya ada di atas reaktornya. Misal sekali jalannya 50%. Jadi dari alur yang di sini, misalnya alur di sini tuh unsur C-nya. Misal kayak dalam CO tambah 2H2O. Jadinya misal kayak gini, kalau misalnya dia reaksinya itu sekali jalan, yang dimana ini misal sekali 50% terhadap CO. Nah misal CO mula-mulanya itu 100. Nah kalau misalnya dia 50% sekali jalan terhadap CO, berarti di sininya itu 50. Nah, ya, begitupun sama seperti yang lainnya. Ini tinggal ngikutin dari si koefisien. Karena ini koefisiennya 1, yang ini 2, jadi nanti gini, 2/1 dikali 50 ini. Sebagai kan ini limiting reaktannya kan, reaksi pembatasnya. Ini karena ini juga 1, jadinya nanti jadi 50. Gitu. Ini jadi sisa 50. Itu reaksi sekali jalan atau presentasi sekali jalan. Nah bedanya apa sih sama overall? Nah kalau misal overall itu yang dibandingin produk yang dihasilkan dibandingkan sama umpan segar. Sedangkan kalau misalnya dia sekali jalan, produk keluar reaktor dibandingkan sama produk masuk umpan yang masuk reaktornya, si reaktan yang masuk sama reaktor. Mungkin itu aja. Kalau misalnya kita lihat lebih gampangnya ya. Jadi kalau overall itu produk yang dihasilkan dibagi sama umpan segar. Nah kalau misalnya si sekali jalan itu produk yang keluar dari reaktor dibagi sama reaktan yang masuk reaktor. Gitu. Bedanya di situ. Jadi kalau misalnya reaktan ke reaktor. Kalau misalnya yang dibandinginnya ini anggaplah A. Ini A, ini B. Nah kalau overall itu Sama umpan segar. itu A dibanding B. Sedangkan kalau misalnya yang ini tuh anggaplah C, yang ini D. Nah kalau misalnya si sekali jalan kali lewat
Kan J udah. dibagi sama C. Kan diomongin sama dia, gue Jadi lupa. di tiga diagram alir ini ya ada yang namanya konversi. Nah konversi ini ada dua, itu overall sama konversi sekali lewat. Mungkin itu. Sama izin nambahin tadi mungkin juga udah disebutin. Kalau di purging sama bypass itu buat yang di sini nih sama yang di sini itu dia komposisi dari arus 5, 6 sama arus 7-nya itu sama. Yang bedanya cuma itu sih masanya, masa tiap arusnya itu beda. Begitu juga sama yang di sini, komposisinya sama. Misal di sini itu ada 50% apa, terus sisanya apa, terus ada yang 20% sama 30%. Di sini juga sama, ini 50, 20 sama 30. Gitu. Mungkin itu aja teori yang diajarin yang ada di tiga diagram alir ini. Mungkin bisa dilanjut aja langsung ke soal recycle ya? Ya, recycle dulu. Nah, masuk ya ke soal recycle, langsung aja kita ke contoh soalnya. Masya bener enggak? Nah, di sini kita punya soal ya tentang Allah. dehidrogenisasi propana ya. Bisa dilihat dulu aja soalnya, ada yang mau foto-foto, yang mau tulis-tulis silahkan buat bisa mengikuti nanti pas lagi dibahas. Kelihatan kan ya? Yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Nanti foto aja. Banget. Boleh disalin dulu aja nanti sebelum dibahas. Nggak bisa diubah jadi putih. Ya komposisinya sama tapi masanya beda. Kebaca nggak? Kebelet berak. Jauh lagi kalau mau ke belakang. Jangan kau geser macam itu. Gak apa, bisa masih bisa kelihatan. Nah, Kelihatan. YouTube apa jitrek? Karena udah aman. Ini aku lihat ngecamatin soalnya. Kelihatan nggak? Aman? Oke, nanti ngikutin aja ya sekalian dibahas ya. Oke, jadi di sini ada reaksi dehidrogenisasi propana ya atau C3H8 menjadi propilena, itu C3H6 dan H2 itu sebagai hidrogen yang keluarnya. Nah, umpan segar berupa propan murni setelah dicampur dengan propan pada recycle itu mengandung propilena kurang lebih 20% dari separator. Nah, jadi ini alur recycle yang saya tadi jelaskan. Jadi dari separator masuk ke proses awal. Ini langsung aja kita ini ya bikin gambarnya ya, diagram aliran terlebih dahulu ya. Mulai dari awal itu dibilang kan kita punya umpan segar berupa propan murni, ya kan, atau C3H8 murni. Berarti kalau misalkan murni di sini kita bisa cermati. Umpan segar propan murni berarti dia pas proses awal itu ada 100% propana atau 100% C3H8. Jadi kita langsung tulis aja gini. Bikin alur awal pertama, di sini kita tulis C3H8. Bebas propana atau C3H8 bebas, kita tulis 100%. Kenapa 100%? Karena dibilang di soal itu dia murni ya kan, atau kayak nggak ada campuran lainnya, reaktannya pure propan aja. Setelah dicampur dengan propan dari recycle yang mengandung propilen 20%, berarti ada alur recycle nih masuk di sini. Nah, dari separator nanti akan kita tulis separatornya ya. Nah, di sini ada terjadi proses mixing, di mana kita di sini bisa tulis alur ini tuh atau kontrol volume ini kita tulis jadi mixer ya. Nah,
ini memang nggak ada, ini memang secara nggak tertulis ada di pertanyaan atau di soal nanti. Cuman kalau misalkan ada alur yang emang kayak bercampur seperti ini, kalian bisa tulis M. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa kayak bikin yang campur ini jadi satu itu kayak tanpa ada kontrol itu nggak bisa. Karena pasti akan terjadi sebuah proses kan. Karena pasti hasil di sini, ini tuh beda. Makanya kita harus tulis kontrol volumenya sendiri secara emang nggak tertulis di soal. Jadi kita bisa tulis di sini mixer atau jadi proses mixing di sini kan. Di sini jadi warna biru yang hitam nggak kelihatan. Benar. Astagfirullah. Nah, Sengaja. kelihatan kan? Nggak cocok lagi warna hitam. Nah ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. 38. Nah ini di atas itu adalah alur recycle-nya, kita ibaratkannya. Ini kan bebas mau lewat bawah, lewat atas juga bebas karena nggak ada restriksinya mau kayak alur recycle mau di bawah karena suka di bawah ya udah bebas kan nggak masalah gitu ya. Yang penting tuh harus ada alur cabang kayak gini kalau misalkan recycle. Nah di sini itu nanti bakal jadi alur yang bakal masuk ke reaktor, ya kan? Kita tulis dulu yang di recycle kan itu udah dibilang ya. Propan recycle mengandung 20% propilen. Berarti di sini kita punya C3H6 itu kurang lebih 20%. Nah berarti sisanya berapa? Sisanya berarti propannya kan? Karena nggak ada sisa lain selain propan dan propilena di sini kan boleh dibilang. Berarti kita bisa tulis di sini sisanya itu berarti C3H8 itu 80%. Karena totalnya 100%. Ini juga totalnya 100%. Nggak ada kayak tiba-tiba propilenanya 30%, ini 80 jadi 110 tuh nggak ada ya. Jadi totalnya itu 80 sama 20 atau 100 totalnya. Nah ini alur recycle udah kita ketahui kurang lebih ininya apa namanya komposisinya buat masing-masing komponennya. Lanjut ya di sini diumpankan masuk ke reaktor. Nah ini umpan sini berarti dia masuk ke dalam, tulis di sini reaktor ya. Nah ini dia reaktornya. Di sini konversi propan menjadi propilena itu berdasarkan pada masukan propan total ke dalam reaktor itu adalah 40%. Berarti konversinya di sini kita bisa tulis sebagai konversi reaksinya ya, itu sebesar 40%. Lalu di sini ada X sama dengan 40%. Kalau lebih ini bebas sama kalian tulis K atau tulis A, ini bebas lah. Karena ini buat-buat aja. Pokoknya yang penting di sini kita tahu konversinya 40%. Nah udah, lanjut lagi kan, kita baca lagi. Campuran keluar reaktor dipisahkan dengan separator. Berarti setelah ini kan ada proses separasi ya. Kita bisa tulis di sini S aja lah ya, panjang tulisannya. Nah ini S itu adalah melambangkan separator. Di sini kan dikasih kan separator itu ada absorber sama distilasi. Tapi sebenarnya enggak, dia cuma dua mesin itu gabung jadi satu ya. Jadi separator. Intinya mereka tuh menseparasi atau memisahkan. Seperti itu. Nah ini kan tadi baik awal kan recycle dari mana kan? Recycle dari separator. Ya udah berarti alur tadi recycle itu nyambungnya ke ini separator sini. Nah sampai sini udah paham belum? Buat penggambaran ininya ya. Oke lanjut. Ya udah keluar distilasi sehingga diperoleh masing-masing harus berupa H2 murni dan C3H6 murni. Berarti di sini kita punya keluar di sini produknya C3H6 murni 100%, ya kan? Hasil bawah juga punya gas H2 murni 100%. Udah nih, ini udah ada alur F atau alur masukan umpan, ini alur produk, ini alur tengah ya atau alur apa namanya reaksi. Nah udah di sini udah 20% propilen bla 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 itu sama kayak di awal. Sekarang banyaknya propilen murni yang dihasilkan sebanyak 100 kg mol per jam. Nah berarti basisnya propilena yang murni kan, berarti di sini proses di sini kita di dalam soalnya itu dijelaskan kalau misalkan propilena hasilnya itu ada 100 kg mol per jam gitu ya. Dan nih, ini semua udah lengkap diagramnya. Sampai sini ada yang ditanyain tentang buat diagramnya sesuai sama soalnya. Aman? Karena soalnya pasti biasanya ATK tuh besok nggak dikasih diagramnya, jadi kita benar-benar sendiri kayak UTS kemarin gitu ya. Jadi kadang
apa bahasanya sudah susah dicermati gitu. Udah ya, lanjut ya. Ini kita tulis misal dari sini kita tulis masing-masing ininya ya, apa namanya, nomor arusnya. Ini mulai dari alur umpan segar dulu ya, tulis 1, ini 2, ini alur 3, ke atas ini 4, bawah sini ini 5, ini balik ini 6. Alur terakhir kan itu pasti produk akhir aja gitu. Itu C3H6. Dan lupa juga dikasih kontrol volumenya ya, yang diajarin almarhum Danang. Jadi pasti kita harus tulis di sini kontrol volumenya. Di sini pasti yang pertama sudah pasti kontrol volume 1. Di reaktor ini udah pasti kita punya kontrol volume 2. Nah di sini di separator itu kita punya kontrol volume 3. Dan terakhir kontrol volume overall itu kita bikin ini ya, apa ini kotak gede, motong semuanya ini, itu kontrol volume 4. Ini buat overall ya. Nah ini buat pembuatan alur dan kontrol volume kurang lebih seperti ini. Oke. Ini efek cara belajar. Tulis. Kasih. Lama Sangat berwarna. pengen ke toilet tapi jalan. Semalam kamu post meja di Nabi Musa. Pakai gini. Dia mah kayaknya kalau pelajaran yang memang dia ngerti dia dari Kecuali Timur. udah Kimor udah pas banget ya. Timur dia ambil bermaja selesai. Kalau kimia analisa juga tuh bagus. Aduh. Udah, lanjut ya. Gue bagus Nah di sini hidup. kita mulai ngitung nih di sini. Nah ini ya agak sedikit tricky karena pasti masing-masing soal tuh dia punya basis beda. Basis beda otomatis kita ngitung juga mulai menghitungnya juga beda. Nah pada konteks soal ini itu dia memiliki apa namanya, basis yang terdapat di produknya. Atau sini basisnya itu dari P. P itu maksudnya ini, Amin. alur produknya ya, atau profilan murni yang dihasilkan. Itu kita punya di sini 100 kmol per jam. Di sini karena di akhir, karena kan ATK kita dari awal kita belajar kalau misalkan produk akhir ya, yang input sama dengan output ya. Kalau misalkan outputnya segini, otomatis inputnya juga sama. Nah buat nentuin itu gimana? Caranya adalah kita pakai kontrol volume overall dulu buat memulai hitungan kita. Jadi kita mulai dari sini, tuh kita tulis CV overall ya, atau kontrol volume Ini 4. katanya ada 6 soal. Itu kontrol volume 4 itu masuk keluar aja ya kan, masuk itu juga keluar. C36 sama hardware-nya ya kan. Ini jadi kita tulis di sini 4 gini ya, harusnya kita kotakin. Ini alur 1, di sini alur 1, kelihatan nggak? Kan di sini alur 6 ya produknya. Nah di sini itu alur 5, alur 5 itu Listrik ya. A2. Kelihatan nggak alur 5? Kelihatan? Kelihatan. Ah ya. Udah, di sini kita pakai ini ya, yang seperti tadi dijelaskan oleh Nabil, itu biar kita tahu berapa sih yang ada di arus satu ini, atau produk atau apa namanya, umpan segar yang dimasukkan ke dalam itu C3H6 itu berapa sih? Kita pakai reaksi overall. Reaksi overall itu pasti 100%, karena kan yang masuk sama yang keluar kan. Iya. Maka di sini konversi yang kita dapat, konvensi kita ambil itu reaksi secara 100%. Di sini biasanya reaksinya harus dikasih tahu juga di soal ya. Ini reaksinya itu C3H8, itu jadi C3H6
plus H2. H2 gitu ya. Karena kan dehidrogenisasi. Di sini tuh kayak hidrogen yang dikeluarkan dari sini ya. Jadi sisanya cuma propilena plus gas H2 sebagai produk akhir ya atau produk samping. Salah. Ya udah kita tulis di sini reaksi overallnya berarti ada C3 H8 itu reaksi overall. Ini inget ya, bukan reaksi secara ini ya, bukan reaksi secara aktual ya, Itu tapi ini deh, reaksi enggak secara sih? overall. Yang ini deh. Berarti basically kita harus masukin sini 100% karena kan inputnya harus sama dengan output. Ya udah, masukin aja sini C3H6 plus D itu kan 2. gas hidrogen yang keluar ya karena produk sampingnya. Di sini kita ketahui kalau misalkan ini ya, yang terbentuk di sini itu adalah 100 kilomol. Ini pakai metode MRS ya yang pernah diajarin di kimia dasar dulu. MRS. Nah, sini kan otomatis sisa yang ini kan atau produk yang terbentuk di sini kan ada 100. Nah, kalau di sini 100 berarti yang bereaksi berapa? Kalau yang terbentuk 100 karena ini 100%. Berarti 100. Berarti di sini caranya apa reaksi berarti kita taruh 100 semua. Karena kan udah pasti koefisien 1 dan juga dia reaksinya 100%. Ya kan? Lanjut di sini karena ini bereaksi 100 berarti otomatis produk dari H2-nya berapa? 100. Mantap ya. Nah, berarti udah ketahuan dong kurang lebih hasil H2-nya kurang lebih nanti bakal 100 kilomol juga. Ini ya, gua highlight ya di sini. Nah, karena ini 100% dan bereaksi 100, otomatis C3H8 yang bereaksi di sini juga 100. Nah, di sini habis ya. Habis kenapa? Ya. Karena di alur sini dia udah nggak ada C3H8 lagi. C3H8-nya itu sisa dari reaksi aktual itu dipisah di separator. Nah, jadi kita udah ketahuan ya kurang lebih ada berapa mol yang dihasilkan ya. Berarti kita bisa taruh di sini kurang lebih alur 5 itu berarti sama dengan Basisnya 100 kg mol. Ya. Di sini juga mula-mulanya berarti jadi 100 kg mol. Nah, kita dapat nih komponen overall yang kurang lebih seperti ini. Gitu. Di sini ada mau ditanya nggak? Kayak kenapa harus kenapa tiba-tiba pakai 100? Oh ini 100 dari mana gitu? Aman? Iya itu dari Apa? itu 100 tadi. Ini di sini. Nah ini kan kita lihat kan konversi reaksi untuk apa namanya overall kan 100%. Terus mol yang terbentuk itu udah pasti 100 kan. Nah karena reaksinya 100% dan mol yang terbentuk 100%, otomatis dia sini tetap 100. Karena dia apa namanya konversi aja 100%. Beda lain halnya kalau misalkan di sini tiba-tiba 40%, pasti ininya beda dan bereaksi juga beda. Berarti 100% itu lebih dari yang 100% bukan yang 100 kg per jam. Nah ini diambil dari 100 kg mol per jam. Oh. Jadi kalau misalkan ini bukan 100 nih, kita ambil misalkan 1000. Nah ini pasti di sini 1000 yang terbentuknya. Karena ini mol ya. Bentuknya ini Kg mol 1000. Otomatis kalau yang terbentuknya 1000 karena ini 100% berarti yang bereaksi berapa? 1000 juga. Si kontrol flow 4. Nah, karena yang bereaksi 1000 ini 100% berarti yang jadi reaktannya mula-mula berapa? 1000 juga. Gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu terbentuknya segitu dan reaksinya 100% masih udah pasti bakal sama antara mol mula-mula dengan mol hasilnya. Kurang lebih kayak gitu. CF itu apa? Kontrol flow. Karena dia Nah dari sini otomatis kan yang masuk ke alur 2 ini itu kan berbeda ya, karena dia udah di mixing sama C3H6 dan juga C3H8 di sini. Karena komposisi masanya beda, otomatis persentasenya juga beda. Di sini kan 100%, ditambahin 80%, ini 20%. Otomatis ini kan ya kita belum tahu berapa gitu kan. Berarti kita bisa tulis kurang lebih di sini tuh bakal ada C3H8 sama C3H6. Yang keluar juga sama. Keluar itu ada Beda. H2-nya ya, karena hasil dari reaksi ini ya. Jadi di sini ada C3H8, H6. C3H6, di sini ada H2. Oh. Iya. Nah, ini hasil dari reaksi ini ya. 3 komponen ini ada di alur 3. Di sini CH2 cuma 2 apa?
di alur 2 ini tuh cuma ada dua komponen ini karena kan ini C38 sama ini aja C3H6 atau dari apa recycle. Nah terus pakai kontrol volume yang mana dulu ini kan. Nah karena yang ini total mol yang beda, karena ada tambahan dari sini 80%, otomatis kita harus tahu dulu kurang lebih gambarannya itu nanti seperti apa buat masuk ke reaksi aktualnya gitu kan, mol mula-mulanya kurang lebih. Jadi karena itu kita pakai kontrol volume 1. Berarti alur mixer ya. Di sini kita tulis sini 1, kotakin, masukin dari atas. Itu alur recycle-nya, terus keluar sini harus 2. 1 alur recycle itu alur 4. Nah, ini buat kontrol volume 1. Di sini kan ada C3H8 murni 3H8 murni 100%, dia punya 100 kilomol, ya kan? Di sini dia ada komponen C3H8 sama C3H6 yang belum diketahui berapa komponennya. Nah, di sini dia ada C3H8 sama C3H6 itu masing-masing 80% sama 20%. Nah, kurang lebih gini ya buat gambarannya. Nah, udah dari sini kan kita bisa ambil apa aja pakai neraca massa komponen. Di sini kan karena yang tiga-tiganya ada itu C3H8, berarti kita pakai neraca massa komponen C3H8. NM C3H8 ya kan ini. Nah, ini kita bisa ibaratkan aja misalkan si C3H8-nya itu jadi A. Ya kan? Jangan X lagi, tuh X dipakai di sini ya. Jadi takutnya pusing. Jadi kita pakai A aja. Jadi kita ibaratkan ini C3H8 yang ada di alur 5 itu alur 4 itu adalah A. Jadi kita tulis bisa di sini C3H8 di alur 1. Kan dia masuk otomatis tambah ya, sama dengan keluar kan. Ditambah C3H8 alur 4 ya. Sama dengan C3H8 di alur sini alur 2. Karena alur 2 keluar sendiri kan. Ini masuk. Jadi ditambah ya kan. Ya udah, ini kan tadi berapa? 100 kilomol kan? Iya. Masukin sini 100 tambah ini tadi kan kita udah misalin kalau C3H8 di alur 4 itu adalah A, berarti ini tambah A. Nah, di sini berarti sebenarnya ini ya. Kita masukin aja dalam kurung supaya jadi satu kesatuan. Nah, ini bakal jadi C3H8 yang alur 2 atau ini ada C3H8 yang masuk dalam reaktor. Ulangi seperti itu. Ini bakal jadi produknya yang bakal masuk ke reaktor. Nah, ini buat nge-setup nanti kontrol volume yang selanjutnya ya. Itu kontrol volume 2. Nah, setelah ini kita langsung masukin aja ke reaksi aktual ya, ke reaksi yang sebenarnya terjadi. Pakai kontrol volume 2. Ya kan? Lalu reaktor. Di sini kita punya reaktor. Tulis di sini 2. Kotakin. Masuk sini alur 2, masuk sini keluar alur 3, ya kan? Cara 3 komponen, sini ada 2 komponen ya kan? Masuk. Nah, ini kita belum diketahui dulu ya. Ini kita ibaratnya anggap aja ini tuh B lah ya, karena kita belum tahu kan di sini tuh berapa kan komponen aslinya, berapa molnya. Nah, udah, kita langsung aja masuk ke dalam reaksi yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini kita tulis C3H8. Kan di konversi kita tahu 40% kan? Ini kita tulis ini 40%, di sini C3H6 ditambah H2. Nah, udah. Di sini kita pakai MRS, udah. Nah, ya udah di sini kita tulis 100 tambah A. Ini buat mula-mula. Karena kan kita tahu C3H8 di alur 2-nya itu yang masuk ke reaktor itu 100 tambah A kan? Berarti kita bisa tulis C3H8 yang ada di reaktor atau mula-mulanya itu juga sama 100 tambah A gitu. Nah, sementara itu kan kita tahu kan yang terbentuk di sini itu adalah 100 dan 100 kan. Berarti yang bereaksi itu kurang lebih adalah sama 100. Kok tiba-tiba sih? Iya, sama 100. Jadi gini, yang bereaksi di overall sama yang bereaksi di aktual itu bisa dikatakan sama. Namun di sini kenapa tetap 100? Karena 40% dari 100 karena ada tambahannya di sini.
dia hasilnya harus tetap sama gitu. Karena yang terbentuk C3H8 yang di sini kan 100 ya. Dari 100 Ya, betul. Sama kan? C3H8 yang terbentuk sini kami jalur 6 tuh pasti bakal 100, ya kan? Gambarannya 100. Ini yang bereaksi. Nah, cuman pasti ada tambahan. Kita ganti. Ini ada tambahan dari ini C3H8 plus A tadi, ya kan? Nah, dari sini Kalau ini kan kali A kan. Jadi 100 tambah A. kita bisa dapat nilai A-nya. Nilai A-nya berapa? Karena kan kita tahu hasil dari 40% dikali mula-mula itu hasilnya kan 100 kan? Ya kan? Dari sini. Karena bereaksi itu harus 100 karena komponen yang terbentuk itu 100, ya kan? Komponen terbentuk di sini 100. Ya kan? Jadi makanya kita bisa dapat nilai A dengan model ini doang. Ini kan kalau misalkan udah ada, ini kan ini kenapa 100 kan jadi dari mula-mula ini, mula-mula 100 dikali 100%, hasilnya kan tetap sama 100 kan. Kalau misalkan ini dikali 60%, berarti kan ini jadi 60 kan. Kalau misalkan ini 70 berarti 70. Nah sama kayak di sini, cuman bedanya ini berapa dikali 40% hasilnya 100 gitu loh. Kalau seperti itu. Nah, cuma karena udah 100 berarti tinggal kita cari A-nya atau penambahnya aja. Ya udah, masukinnya di sini kayak aljabar biasa. Berarti di sini 0,4 karena 40% kita ubah jadi 0,4 aja dikali 100 tambah A. Kelihatan nggak di belakang? Kalau nggak kelihatan pindah. Enggak. Kalian maju. Pindah aja ya. Aku tuh ingin sekali ke Kita bakal cari nilai A-nya tadi kan. Nilai A-nya itu kita bisa tulis 100 mula-mula mol dikali berapa yang bereaksi, hasilnya adalah yang bereaksi, ya kan? Berarti di sini 100 tambah A itu dikali sama 0,4 itu sama dengan 100. Nah, ini hasilnya dari sini. Ya kan? Karena tadi kita udah tahu berapa yang bereaksi, terus berapa mula-mulanya, berarti otomatis kalau mau tahu berapa yang bereaksi, itu mau mula-mula dikali sama konversi reaksinya atau persen konversinya gitu. Nah, itu berarti seperti itu ya. Yaudah, ini tinggal aljabar aja biasa. 100 A. Jadi ini 100 tambah A sama dengan 100 per 0,4. Terus buat A-nya berarti kan A sama dengan 100 per 0,4 dikurangin sama 100. Nah, ini ada yang punya kalkulator nggak? Coba itu. Kenapa yang bereaksi setelah itu? Enggak, itu yang bereaksinya kenapa 100? Hasil akhirnya 100. 150. Ya, berarti Punya kalkulator? bereaksi sama hasil akhir apa? Iya, Benar? 150. 50. Ada, berarti kita dapat di sini. Di sana nih. Nilai A Hasilnya kan sama dengan 2 150. C3H6 Nah, sama H2. nah A-nya ini kan kita udah ibarat apa udah kita misalin kan. Pemisalan dia itu adalah C3H8 yang ada di alur 2. Jadi otomatis di sini C3H8 di alur 2 itu sama dengan 150 kilomol. Udah kita dapat nih, kalau udah dapat satu komponen ini kita bisa dapat dua komponen lainnya. Iya, tapi nanti kita cari C3H6 dulu karena hasil di sini tuh kan nggak pure 100 harusnya. Ini ada tambahan lagi dari ini. Ini sama ini ada tambah apa? Tambah alur dari recycle gitu kan. Oke, lanjut ya. Foto dulu. Udah video. Sumpah ini mau satu aja. Perawat tadi maksudnya ini harus 4 ya? Berarti C3 H8 ya? H8 4. Jadi karena ini hasilnya 100, yang bereaksinya berarti 100 kata Nabil. Dari rumus MRS juga gitu. Iya, sih ini kan reaksinya 100. Iya. Dicek di sini kan. Hasil akhirnya apa? Oke, next. Cobalah biar jalan dulu. Biar kalau make sense.
C3H6-nya di alur 4 tadi ya. Soalnya kalau Yang nggak udah ngerti kita kalau dapetin beda dari soal itu tuh. basis dari sini. Apa C3H8 di alur 4-nya. Ya udah kita tinggal ngitung dari keseluruhannya aja. Berarti kan berapa tuh? 150 kilo volt. Berarti kan 80 ibaratnya gitu kan. Buat nentuin total dari ini, total dari arus 8 dari arus 4. Oh jadi kesel gitu. Sabar. Ya kan? Kita pakai basis C3H8 yang kita dapat tadi, ya kan? Di sini kan kita dapat C3H8-nya kan 80% di alur 4 ya kan? Itu 80% itu adalah 150, Iya. ya kan? Berarti kan kita bisa ibaratkan berarti Oh, 80% dikali berapa yang hasilnya itu Hasilnya 150 gitu kan? Kita ibaratnya di sini ambilnya apa ya? X. Maka perbandingan persen aja Pak. Apa ya ini yang enak ya? 80%-nya itu 80% dari A-nya dipakai. Jadi kita ambil I aja I. Ya. I atau total 4 lah ya. Bisa Namanya gitu. berapa? 150. Kenapa tiba-tiba ada Nah, ini nggak usah dipermasalahin, ini I-nya tuh cuman Karena kita mau ngambil-ngambil nyari aja, cuma bebas. C3H6-nya. Mau disimpan, nggak apa-apa semua. Udah lanjut ke separator. Lanjut aja nih kita buat dapat total dari arus 4-nya. Berarti kan 80% dikali berapa? Hasilnya 150 kg kan? 150 kmol kan? Ya udah berarti kan ini tinggal kita ini aja. Apa namanya? Ayo diapain? I sama dengan Tinggal kita apa namanya? Tinggal kita aljabarin aja. Ini kan 80% itu sama dengan 80 plus 100 ya kan? Dikali I sama dengan 150 ya kan? Buat dapat I itu kan sama dengan kayak ini ke atas ini ke bawahin kan? Iya. 150 dikali 100 per 80. Kenapa sih? Oke, nggak usah. Salah. Dah. Kepencet. Lalu itu berapa tuh? 187,5. Ya, 187,5. Sama kilomol. Ya udah ini totalnya total arus total arus 4. Total I ya, I. Nah, udah dapat kan 187,5 kilomol dari hasil ini total ini tambah ini ya udah. Sekarang buat kita dapat berapa banyak mol dari C3H6 dari ini dari arus 4 ya tinggal dikali aja 20% kali itu lah ya. Kurang aja Bang. Bisa dikurang, bisa dikali 20%. Ini kalau kalian kurang juga total ini dikurang 150 juga dapatnya sama ya. Cuma sini aku bakal kasih tahu ya proseduralnya aja supaya nanti lebih enak. Ini kan kita kasih 20% dikali ini total dari arus 4 kan 187,5 ya kan? Kali mol. Tidak tinggal kali itu berapa? 20% dikali 187,5 hasilnya kurang lebih 37,5 ya. Nah udah, berarti kita dari sini kita bisa nentuin berapa C3H6 sama C3H6 H2 sama C3H8 keluar dari ini dari reaktor gitu kan. Pakai kontrol volume 4 tadi. Kontrol volume 2. Ya sekarang di-attach kontrol volume 2 tadi atau di-apply lagi. Rumus yang sama ya. Ini kan A kan sama dengan 150 kan? Ya kan? Sementara di sini C3H8 itu kan ada 100 kan? Ya berarti C3H8 di arus 2 itu sama dengan kan C3H8 arus 2 itu kan berarti sama dengan 100 ditambah A tadi 150 berarti tambah 150 kan? 250. Berarti hasilnya 250. Nah ini 250 ini bakal jadi mula-mulanya 40%. Nah di sini udah tinggal dimasukin aja 250. Ini mula-mulanya 250 kali 40% itu hasilnya bakal jadi 100 ya kan? 100 berarti di sini bakal terbentuk juga 100. Ini juga 100. Nah di sini juga bakal terbentuk 100. Pak, H2-nya kan ada mula-mula dari atas Pak, ditambahin aja. Nanti. Nah ya udah, berarti kan dari sini kita udah dapat kan ya? Kurang lebih hasilnya kan ini yang bakal masuk ke reaktor. Cuman ini harus dilihat juga nih. Karena C3H6 ini tuh nggak pure 100 dari sini karena ada di sini yang masuk ya kan. Jadi kita harus ditambahin sama C3H6 yang ada di alur 2 terlebih dahulu gitu kan. Karena ini ada ibaratnya kayak tambahan dari recycle ya.
Sini ada mulai juga harus kita tambahin ini di akhir aja sama aja. Kan kita tahu di sini C3H6 yang di alur 4 itu sama dengan 37,5 kan? Ya. 37,5. Nah di sini dia masuk keluar lagi di sini. Kira-kira ada tambahan lagi nggak? Di sini bakal berubah nggak? Iya. Enggak dong, nggak bakal berubah karena di sini nggak ada penambahan dari C3H6. Ini kan pure C3H8. Berarti kan berubah cuma C3H8 doang. Ya kan? Ya udah yang masuk ke sini pasti bakal sama kayak gini. Tetap tetap 37,5. Wow. Amazing. Tetap 37,5 kg mol yang masuk dari alur recycle ke alur 2 gitu kan. Karena kan nggak ada penambahan dari apapun di sini kan. Ini cuma pure C3H8 doang. Ya udah lanjut. Berarti karena alur 2 kita udah ketahui C3H6-nya, berarti di sini tambah yang C3H6-nya hasil reaksi tadi ditambah sama dari alur 2 tadi yang apa namanya? Yang masuk juga ke dalam gitu. Ya udah, ini tinggal ditambah 37,5. Ini hasilnya jadi 137,5. Ya udah dapet ini kan? Tapi yang kedua masih Nah, 100. nah ini udah dapet nih. Ini yang keluar dari reaktor buat ini keluar dari reaktor total dari C3H6. Ya kan? Ini hasilnya 137,5. Ini ada cuma 100. Nah ini nih tinggal kurang aja 250 kurang 100 berapa sisanya? 150. Ya kan? 150. Ini yang bakal keluar nanti. Proyek itu diseparasi masuk ke dalam recycle. Ya udah dapat semua ini, semua komponennya sampai sini. Tinggal kita rapin aja. Jadi tadi kan kita dapat ini C3H6 ini 137,5. Ini dapat kita 100. Ini 150. Nah kan ini 150 dia keluarnya dia nggak ada keluar ke ini kan, nggak ada keluar di alur produk kan, dia pure masuk dalam recycle kan C3H8 ya, berarti 150 sama kayak ini kan 150 juga kan, dia bakal sama. Nah ini 100 apa namanya alur ini kan 37,5 kan, di 100 berarti sama kan, 137,5 yang masuk ke recycle 37,5 berarti sisanya yang keluar di sini bakal 100 sama kan, berarti antara apa namanya reaksi overall sama reaksi aktual yang terjadi di dalam reaksi. Nah kurang lebih seperti itu. Kita akan ambil foto dulu. Ini jawabannya mau aku ini ya, mau aku rapiin masing-masing komponen. Berat? Berarti pas di mixer belum Coba tinggal tulis kan. Iya 30 sih. Di alur 1 itu kan C3H8 itunya 100 mol Sebelum masuk bisa ya kan. Alur 2 itu C3H8 yang masuk mula-mula tadi kan karena ditambah sama C3H8 di sini jadinya 250 kg mol. Sementara C3H6 nya nggak ada perubahan dari alur 4 ya 37,5. Berarti umpan segarnya Mol. 250. Nah, terus yang di alur 3 tadi sisanya ini sisa C3H8 reaksi total yang keluar di C3H6 ditambah sama di alur 2 sama H2 yang tertutup. Udah saya ini C3H8 nya berarti hasilnya berapa tadi? 137,5 kg mol. Dapat kan C3H6 nya balik. Nah di sini C3H8 nya 150 ya, 50 di sini 137,5 kg mol. Di sini H2 kita terbentuknya tadi 100 kg mol. Udah sisanya berarti kan alur berapa lagi tuh? 456 ya, 4 tadi ada 2 di awal. Itunya C3H8 yang keluar terus masuk recycle itu ada 150 sama kayak yang di sini. Ini jadi itu ada C3H6 nya tadi dia kan sisanya 100 kan, berarti tinggal dikurang 37,5. Mau ke toilet ayo. Udah, berarti alur 5 itu ada H2. Gas H2 nya itu ada 100 kg mol. Dia nggak kena apa-apa, dia cuma reaksi samping doang, produk samping. Sedangkan yang terakhir itu C3H6 nya terakhir itu produk itu ada 100 kg mol. Udah kurang lebih kayak gini. Itu buat soal pertama.
Panjang ya. Udah selesai. Udah ya, selesai ya. Nah, sekarang punya